Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Sebelum kita masuk ke materinya, di sini ada yang namanya kompetensi dasar, indikator, tujuan, materi, dan kuis. Masuk kita ke kompetensi dasar. 3.2 menganalisis sifat-sifat Allah. Yang kedua ada indikator, yang mana membahas tentang pengertian sifat wajib, mustahil, jaiz bagi Allah, menyebutkan sifat-sifat wajib, mustahil, dan jaiz bagi Allah. Selanjutnya ada yang namanya tujuan pembelajaran. Peserta didik mampu memahami konsep dasar sifat wajib, mustahil, jaiz bagi Allah. Dan peserta didik mampu menyebutkan 20 sifat wajib Allah, 20 sifat mustahil Allah, dan 1 sifat jaiz bagi Allah. Ya, masuklah kita ke materi. Yang mana di sini saya akan membahas tentang pengertian sifat wajib Allah, pengertian sifat mustahil Allah, pengertian sifat jaiz Allah, dan yang terakhir menyebutkan sifat-sifat wajib, mustahil, jaiz bagi Allah. Nah, teman-teman semuanya, di sini ada yang namanya sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Sifat wajib adalah suatu perkara yang tidak tergambarkan oleh akal akan ketiadaannya, seperti bergeraknya suatu benda. Atau lebih sederhananya lagi, sifat wajib bagi Allah adalah sifat yang ada pada Allah. Sifat wajib bagi Allah ada 20. Di antaranya wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu min nafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmun, hayat, sama', basar, kalam, qadiran, muridan, aliman, hayan, sami'an, basiran, mutakalliman. Nah, itu tadi sifat-sifat yang wajib bagi Allah. Dan selanjutnya ada sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat mustahil adalah suatu perkara yang tidak tergambarkan oleh akal adanya atau keberadaannya, seperti diam suatu benda dari bergerak atau diam secara bersamaan. Lebih sederhananya lagi, sifat mustahil bagi Allah adalah sifat yang tidak mungkin ada pada Allah. Yang mana sifat mustahil bagi Allah ini juga memiliki 20 sifat, yang mana bisa kita baca bersama-sama, yaitu ada adam, hudus, fana, mumatsalatul lil hawadisi, qiyamuhu bi ghairi ta'addun, ajzun, karohan, jahlun, mautun, summun, umyun, bukmun, ajizun, mukrohan, jahilan, mayyitan, as-soma, a'ma, dan yang terakhir adalah abkama. Ini sifat mustahil bagi Allah. Selanjutnya, yang ketiga, ada yang namanya sifat jaiz bagi Allah. Sifat jaiz adalah suatu perkara yang dibenarkan oleh akal kebenarannya secara nyata dan ketiadaannya, seperti adanya anak bagi seorang yang bernama Zaid. Dan lebih sederhananya lagi, sifat jaiz bagi Allah adalah sifat yang mungkin ada dan mungkin tiada bagi Allah. Nah, sifat jaiz bagi Allah itu ialah fi'lu kulli mumkini aw tarku, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Selanjutnya nih, di sini ada yang namanya tanbihun, yang mana artinya adalah peringatan. Wajib hukumnya bagi setiap orang yang mukallaf untuk mengetahui perkara, sifat yang wajib, mustahil, dan jaiz yang ada pada hak Allah, dan perkara yang wajib, mustahil, dan jaiz pada haknya para rasul-rasul. Demikian penjelasan materi tentang sifat-sifat bagi Allah. Nah, teman-teman, sebelum kita mengakhiri penjelasan tadi, materi tadi, di sini saya akan bertanya kepada teman-teman. Yang mana tadi sudah saya jelaskan juga bahwa ada yang namanya kuis. Jadi, ada berapakah sifat wajib bagi Allah? Apakah teman-teman ada yang tahu? Ya, sifat yang wajib bagi Allah itu ada 20.
Baik, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.